Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik semuanya yang telah meluangkan waktunya. Nah, perkenalkan, nama kakak Anissa Dwi Putri, kakak dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kakak ingin menceritakan kisah Sirah Nabawiyah, yaitu tentang mendirikan Masjid Nabawi dari mata kuliah Wawasan Keislaman dengan dosen pengampu Ustadz Zulfahman Siregar, MA. Nah, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid terpenting di dunia yang terletak di Madinah, Arab Saudi. Masjid ini didirikan oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi atau tahun ke-1 Hijriah setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Awalnya Masjid Nabawi memiliki luas yang cukup kecil, hanya sekitar 35 meter kali 30 meter. Namun kemudian masjid ini diperluas pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan sehingga mencapai luas sekitar 47.596 meter persegi saat ini. Pada awalnya, bangunan masjid terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti daun kurma yang diikatkan pada kayu atau dinding dari batu bata lumpur. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini mengalami beberapa renovasi dan perluasan sehingga menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Masjid Nabawi memiliki berbagai fitur dan fasilitas yang memadai untuk menampung jamaah haji dan umrah serta para musafir. Masjid ini memiliki kapasitas besar yang mampu menampung sekitar 1,5 juta jamaah. Selain itu terdapat juga tempat wudhu yang luas, toilet, ruang pengajaran maupun perpustakaan. Yang menjadi ciri khas dari Masjid Nabawi adalah adanya raudah, yaitu area yang terletak di tengah masjid yang diyakini sebagai taman surga. Raudah dikelilingi oleh pagar rendah dan biasanya dipenuhi oleh jamaah yang ingin melakukan doa dan ibadah di tempat yang dianggap istimewa ini. Masjid Nabawi juga memiliki dua menara yang terkenal, yaitu Menara Qiblatain dan Menara Biru. Menara Qiblatain memiliki nilai sejarah karena didirikan di tempat yang pernah menjadi tempat gerakan perubahan arah kiblat sholat bagi umat muslim di Mekah ke Masjidil Haram. Sedangkan Menara Biru adalah menara tertinggi di Masjid Nabawi. Nah, mendirikan Masjid Nabawi di Madinah memiliki makna penting bagi umat Islam karena masjid ini merupakan tempat yang sangat berarti dan memiliki nilai sejarah yang tinggi, merupakan tempat yang menjadi saksi kehidupan Nabi Muhammad dan sebagai pusat perkembangan Islam. Masjid ini juga merupakan tempat yang dijadikan sebagai sumber ilmu bagi para ulama dan tempat beribadah serta melakukan ziarah bagi umat Islam dari seluruh dunia. Rasulullah SAW menghadapi beberapa hambatan saat mendirikan Masjid Nabawi di Madinah. Beberapa hambatannya yaitu yang pertama, tantangan suku Aws dan Khazraj. Madinah pada saat itu dihuni oleh dua suku besar yaitu Aws dan Khazraj yang sering terlibat dalam konflik dan pertikaian. Rasulullah berhasil menyatukan mereka di bawah bendera Islam, tetapi proses ini tidak tanpa hambatan. Yang kedua yaitu ada pemberontakan Yahudi. Madinah juga dihuni oleh suku Yahudi. Beberapa kelompok Yahudi menentang kedatangan Nabi Muhammad dan Islam. Mereka mencoba menghalangi pendirian Masjid Nabawi dan menghasut beberapa suku Arab untuk melawan Rasulullah. Yang ketiga, ada perlawanan Quraisy dari Mekah, yaitu kelompok Quraisy dari Mekah yang menentang Islam terus melancarkan serangan dan konspirasi terhadap Rasulullah dan umat Islam. Mereka ingin menghentikan penyebaran Islam dan seringkali berusaha merusak hubungan damai yang terbentuk di Madinah.
Meskipun menghadapi hambatan ini, Rasulullah SAW berhasil menghadapi dan mengatasi tantangan dalam membangun Masjid Nabawi sebagai pusat spiritual, sosial, dan politik untuk umat Islam di Madinah. Pendirian masjid ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam dan memperkuat konsolidasi umat Islam di Madinah. Nah, hambatan-hambatan tadi dihadapi dengan bijaksana dengan cara, yaitu yang pertama, pendekatan diplomasi. Rasulullah menjalankan pendekatan diplomasi dengan suku-suku di Madinah, khususnya suku Awas dan Khazraj. Beliau berhasil menyatukan mereka bahwa panji Islam dengan membuat perjanjian Madinah yang membentuk dasar kesepakatan dan kerjasama antar suku. Yang kedua, pembangunan hubungan. Rasulullah membangun hubungan erat dengan penduduk Madinah, termasuk suku Arab dan Yahudi. Beliau berusaha menciptakan keharmonisan di antara mereka, mengedepankan toleransi dan membangun basis kerjasama. Yang ketiga yaitu kesabaran dan ketabahan Rasulullah, menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi serangan dan konspirasi. Beliau tidak tergoda oleh provokasi atau serangan fisik, tetapi selalu mencapai solusi damai ketika memungkinkan. Yang keempat yaitu pendirian Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan politik. Hal ini membantu memperkuat solidaritas umat Islam di Madinah dan memberikan fondasi untuk masyarakat yang inklusif. Dengan cara-cara ini, Rasulullah SAW berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan membentuk fondasi kuat untuk umat Islam di Madinah. Pendekatan bijaksana dan strategis beliau menjadi landasan bagi pembentukan masyarakat yang kokoh dan berlandaskan nilai-nilai Islam di Madinah. Mendirikan Masjid Nabawi melibatkan partisipasi dari berbagai sahabat Rasulullah, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu dan menantu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib ini ikut serta dalam pekerjaan fisik pembangunan masjid. Yang kedua ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memberikan kontribusi finansial yang signifikan untuk pembangunan masjid, termasuk membeli lahan untuk perluasan masjid. Nah, yang ketiga ada Bilal bin Rabah. Bilal yang dikenal sebagai muadzin pertama Islam juga terlibat dalam pekerjaan fisik dan membantu dalam pembangunan masjid. Yang keempat ada Sa'ad bin Ubadah. Yang kelima yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi, pendirian Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW memiliki banyak hikmah dan makna terpenting dalam konteks sejarah Islam dan peradaban umat muslim. Beberapa hikmahnya yaitu yang pertama, tempat ibadah dan ketaatan. Masjid Nabawi menjadi pusat ibadah bagi umat Islam di Madinah. Pendirian masjid ini menunjukkan pentingnya mendirikan tempat ibadah sebagai pusat spiritual dan tempat berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua yaitu pusat pendidikan, yang Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Rasulullah memberikan pengajaran, petunjuk, dan nasihat kepada para sahabat di masjid ini. Nah, yang ketiga tempat berkumpul dan bermusyawarah. Masjid Nabawi tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat musyawarah dan konsultasi antara Rasulullah dan umat muslim. Yang keempat, pusat solidaritas umat. Pendirian masjid memperkuat ikatan solidaritas di antara umat Islam di Madinah. Yang kelima itu ada peningkatan moral dan etika. Yang keenam ada berkembangnya kota Madinah. Dengan adanya masjid sebagai pusat kegiatan, Madinah berkembang menjadi pusat Islam yang makmur dan berperan dalam perkembangan peradaban Islam. Jadi pendirian Masjid Nabawi mengandung hikmah ini yang tetap relevan hingga saat ini.
menekankan pentingnya tempat ibadah dalam membentuk masyarakat yang berakhlak, berpendidikan, dan bersatu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, sekianlah materi dari kakak. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak. Baiklah, jika tidak, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berpartisipasi. Dan saya ucapkan kepada dosen pengampu, yaitu kepada Ustadz Zulfahman Siregar MA, yang telah membimbing kami selama satu semester. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.